segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kami cinta dan kami puji, kami muliakan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan atas kebaikan-Mu yang menolong dan menyertai kami semua dimanapun kami berada, yang kami sehat dan kuat, sehingga kami dilindungi dan diproteksi Tuhan dengan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa yang hidup, Bapa yang luar biasa. Itu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, dan sebentar hamba mainkan firman Tuhan, urapi hamba sehingga semua yang mendengarkannya diurapi dan dipakai Tuhan, diperlengkapi dan mengenal Tuhan dengan benar dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Pada saat ini saya kembali menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya, biar firman Tuhan ini menguatkan iman kita sehingga kita semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan, makin mengenal Tuhan dengan benar dan tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena banyak orang yang percaya Tuhan tetapi tidak semua masuk surga, atau banyak orang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih dan masuk surga. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar dipanggil, dipakai dan dipilih oleh Tuhan masuk surga. Karena bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan akan masuk surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ini yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang saya akan bagikan buat kita semuanya. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mengajarkan buat kita bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan akan masuk surga. Apa itu artinya? Ternyata orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus belum tentu masuk surga. Karena apa? Karena di sini kita lihat mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat di sini bahwa mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Katakanlah seorang pendeta, hamba Tuhan yang rapi, luar biasa, karunia yang hebat. Karunianya apa? Dikatakan di sini di ayat 22. Mereka bernubuat demi nama Tuhan, terjadi nubuatannya. Mereka mengusir setan dari orang-orang yang roh kerasukan setan. Roh setan keluar daripadanya. Bahkan mengadakan banyak mukjizat. Itu hebat, luar biasa karunia ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, pada hari terakhir, Yesus berkata terus terang, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Begitu ngeri sekali. Dipakai Tuhan luar biasa, karunia hebat untuk memenangkan jiwa, tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Sekalipun engkau melakukan banyak mukjizat, aku tidak mengenal engkau. Hanya engkau pembuat kejahatan. Jangan sampai
ada ini terjadi dalam hidup kita. Baik hamba Tuhan, baik pendeta, baik siapapun orang percaya. Kita akan belajar saat ini mengapa orang yang percaya Tuhan tidak masuk surga. Dan tidak semua masuk surga. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak semua. Sedikit saja. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang pertama akan saya bagikan buat kita saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa mereka orang yang percaya Tuhan itu tidak masuk surga? Yang pertama, karena mereka percaya Tuhan tidak dengan segenap hatinya. Tidak dengan segenap jiwa dan akal budinya. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, kita harus percaya Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Mulut percaya dan dengan segenap hati mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Kita harus percaya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, akal budi kita, seluruh kehidupan kita. Jangan tidak dengan segenap hati. Jangan sampai kita percaya Tuhan, yaitu dengan tidak dengan segenap hati. Karena apa? Karena iblis juga percaya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak dengan segenap hatinya dan tidak mengikutinya. Itu aja bedanya. Dia percaya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak mengikutinya dan tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Iblis juga percaya Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak mengikutinya dan menurutinya. Jangan sampai kita seperti itu, saudara, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita percaya 100%. Sungguh-sungguh, jangan ragu. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan. Jangan pernah kita sebagai orang yang percaya Tuhan, percaya kepada berhala-berhala, percaya kepada ajaran nenek moyang, tahayul-tahayul yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus percaya 100% kepada Tuhan. Jangan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mengenal Tuhan dengan mengalaminya dalam hidup ini. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Jangan sampai seperti kata Ayub, aku mengenal Tuhan dengan kata orang. Ini jangan dengan kata orang, tapi dengan penuh kesungguhan mengenal Tuhan dengan benar. Bukan dengan kata orang, tapi mengenal seluruh keberadaan Allah itu dengan benar. Tidak ikut-ikutan percaya kepada Tuhan. Orang percaya, aku juga percaya. Ikut-ikutan, bukan. Tapi dengan percaya 100%, tidak ragu dan tidak bimbang, percaya Yesus. Ini kan orang berseru-seru kepada Tuhan ini, percaya Tuhan, tapi tidak dengan segenap hatinya. Kita harus dengan segenap hati kita percaya kepada Tuhan. Jangan ragu dan bimbang. Orang yang percaya dengan segenap hatinya, apapun yang terjadi, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dan menduakan Tuhan. Sudah dalam masalah persoalan yang terjadi hari-hari ini, yang belum kunjung selesai tentang virus corona ini, mari kita tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan sampai kita tidak percaya dan bimbang mengiring Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada bersama dengan kita. Dia adalah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang percaya itu tidak masuk surga? Karena sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena orang yang hebat. Yang kedua, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Di ayat yang ke-21 tadi, tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu kehendak Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga adalah melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, menurutinya semuanya. Itu kehendak Tuhan. Apalagi kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu adalah kita menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan, menjadi garam dan terang dunia, menjadi teladan, menjadi tiruan, menjadi contoh dalam perkataan, perbuatan, sikap dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Dan kita menjadi saksi Tuhan, memenangkan jiwa bagi
Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan selamat yang hidup, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan bagi semua orang, sehingga mereka percaya Yesus. Itu kehendak Tuhan. Kita memberkati orang, melakukan yang baik yang benar, itu kehendak Tuhan. Tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam keduniawian, tidak hidup dalam kedagingan kita, tidak hidup dengan keinginan duniawi, tidak hidup dalam kesombongan kita. Itu melakukan kehendak Tuhan. Melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dekat dengan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Kita selalu datang kepada Tuhan, bersekutu, dan selalu hidup di dalam firman Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Tapi di sini orang-orang yang Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, engkau pembuat kejahatan. Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan seumur hidupnya, sampai akhir hidupnya. Mereka hanya formalitas dalam mengiring Tuhan. Atau katakanlah mereka hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen itu adalah Kristen dalam hidupnya, percaya Yesus dalam hidupnya, tapi tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Masih hidup dalam keduniaan, masih hidup dalam keinginan dagingnya, tidak mau berubah. Dulunya dia sebelum percaya Yesus suka mabukan, suka berjudi, suka main perempuan, berzina, suka berontak, suka melakukan hal yang tidak benar. Tetapi sejak terima Yesus tidak berubah, sama aja. Apa gunanya kita percaya Yesus tapi tidak berubah dalam hidup ini, dalam melakukan kehendak Tuhan? Tidak ada gunanya. Kita harus berubah dalam hidup kita. Tidak sama dengan dulu, tidak sama dengan keinginan kita yang dulu, tapi kita tunjukkan kepada dunia, kepada semua orang yang tidak mengenal Tuhan, kita adalah anak Tuhan yang sudah bertobat. Ini kehendak Tuhan. Tapi mereka di sini tidak melakukan seperti itu. Maka dikatakan mereka tidak masuk surga. Kita harus melakukan, yaitu kehendak Tuhan. Kita menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dalam hidup ini, dalam ikut Tuhan. Menyangkal diri, menyangkal keinginan kita, menyangkal keinginan dunia ini, menyangkal keegoan kita, sifat-sifat arogan kita sangkal semuanya, kita tinggalkan semuanya itu. Kita pikul salib, sekalipun banyak masalah persoalan, tetap tegar di dalam Tuhan, dalam mengiring dan melayani Tuhan, dalam melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita jauhkan semua keinginan-keinginan duniawi ini. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini, dalam mengiring Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengapa orang percaya Tuhan tidak masuk surga? Yang dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa dengan berbagai karunia ini. Karena ada dosa yang tersembunyi, yang belum dibereskan dengan pribadinya dengan Tuhan, hubungan pribadinya dengan Tuhan. Manusia tidak tahu, orang lain tidak tahu, bahkan suami istri tidak tahu, seorang hamba Tuhan tidak tahu, bahkan orang dekatnya nggak tahu. Hanya dia sendiri dengan Tuhan yang tahu ada dosa tersembunyi yang tidak dilihat oleh manusia. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Tapi dia tidak membereskannya secara pribadi dengan Tuhan. Tidak mengakuinya. Dan tidak mau jujur kepada Tuhan. Melakukan dosa-dosa yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat manusia. Hanya dia yang tahu dengan Tuhan. Makanya hamba Tuhan ini, dia pikir karena itu bisa menutupi kelakuannya, perbuatannya. Tidak bisa. Karena itu dia pikir dia baik. Itu hamba Tuhan yang luar biasa. Itu hamba Tuhan yang dipakai luar biasa melayani dengan baik. Sungguh, tetapi kita tahu ada dosa tersembunyi yang belum dibereskannya dengan Tuhan. Ini makanya Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau. Dosa-dosa tersembunyi itu dia sendiri yang tahu, tapi dia tidak mau membereskannya. Apakah dosa kesombongan, dosa apapun itu kita tidak tahu. Apakah dosa perzinahan atau apapun dia tidak tahu. Hanya dia dengan Tuhan, tapi dia tidak mau mengakuinya. Dia anggap bahwa itu dengan mujizat karunia itu bisa menutupi, tidak bisa. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang percaya jangan kita menutupi dosa-dosa kita. Kita terbuka di hadapan Tuhan,
Kita jujur mengakuinya di hadapan Tuhan, segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak jujur dengan sesama manusia, tapi dengan Tuhan kita jujur. Dan kita juga jujur sama sebenarnya. Kita mengakui dengan jujur juga dengan sama kalau kita melakukan dosa, kesalahan kepada Dia. Kita akui dengan jujur. Maka Tuhan melihat apa yang kita lakukan itu berkenan. Apa saja lagi sehingga mereka tidak masuk surga? Karena mereka hidup dalam kemunafikan, dalam melayani dan mengiring Tuhan. Mereka ini melayani Tuhan dengan hidup kemunafikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa yang mereka lakukan itu kita lihat baik sekali. Karunia yang hebat, pelayanan itu luar biasa sekali. Tapi dilakukan dengan kepura-puraan, dilakukan dengan munafik, di mimbar pendeta, di mimbar kudus, di depan orang kudus, tapi di luar kudis, di depan orang pendeta, di luar sana pendekar. Nah ini, jadi ada kemunafikan, hipokrit, munafik, tidak sesuai dengan apa yang di gereja dengan yang di luar. Kita harus sesuai apa yang di gereja dan di luar, sesuai dengan perbuatan kita. Orang Farisi seperti itu, di bait Allah, wah begitu suci dan kudus. Orang Farisi dan Taurat begitu, mereka itu di dalam gereja, di dalam bait Allah, wah begitu kudus sekali, tapi di luar itu munafik semuanya. Orang munafik adalah orang yang melakukan di depan orang baik sekali, tapi di luar itu tidak. Makanya Yesus mengecam orang Farisi, orang munafik. Maka kita sebagai orang percaya jangan seperti orang Farisi, orang-orang munafik dalam melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak menjadi pelaku. Makanya Tuhan mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Ini tahu kebenaran. Hamba Tuhan luar biasa, orang percaya tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Dalam firman Tuhan dalam Yakobus pasal saya baca kubus itu ada dikatakan di situ, kalau kita tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, itu adalah kita berdosa. Mari kita semua yang di sini, dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di pekerjaan, di pelayanan, di gereja, dimanapun kita sudah tahu kebenaran, mari kita lakukan dan terapkan. Jangan sampai tidak terlakukan. Ini yang dilakukan hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dia pikir bisa menutupi dosa dan pelanggaran. Tidak bisa, saudara yang dikasih Tuhan. Karunia-karunia itu tidak bisa menutupi semua pelayanan kita. Tidak bisa. Bahkan karunia-karunia yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini luar biasa. Mereka mengusir setan dengan nama Tuhan. Mereka berbuat dengan nama Tuhan. Mereka mengadakan mujizat dengan Tuhan. Itu luar biasa. Dan karunia-karunia itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karunia-karunia itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa. Itu hanya memperlengkapi kita saja. Kita makin kuat imannya, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak bisa menyelamatkan. Makanya yang andalkan karunia. Kalau kita dipakai Tuhan dengan hebat, ketika berdoa kepada orang lain, yang lain disembuhkan oleh Tuhan, kita berkata-kata dengan iman, mereka dikuatkan, diteguhkan, karunia yang hebat, luar biasa. Jangan sombong, karena itu tidak menyelamatkan. Kita berkhotbah, ketika kita berkhotbah, orang menerima firman itu, mereka dipulihkan, makin mengenal Tuhan. Kalau kita itu dipakai Tuhan luar biasa dalam berdebat, berdialog tentang doktrin Kristen, hebat dan luar biasa karunia-Nya. Wah, hebat sekali. Itu tidak bisa menyelamatkan karunia-karunia itu. Itu hanya memperlengkapi kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi melayani dan mengiring Tuhan. Jangan kita sombong, jangan kita andalkan itu. Yang terakhir, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak masuk surga. Kenapa? Karena mereka memiliki motivasi yang salah dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kenapa? Motivasinya bukan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri sendiri. Untuk kesenangan diri sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri. Dia melayani untuk memperkaya diri sendiri. Dia melayani supaya dia katakan orang hebat, terkenal, termasyur. Lihat dulu, puji dong saya, puji pelayanan saya hebat. Kalau enggak saya yang melayani di situ, kalau enggak saya yang berkhotbah di situ, kalau enggak saya yang mengajar di situ, itu tidak akan maju-maju, itu tidak akan berkembang. Ini
Jadi dia ingin pujian dari orang supaya dia terkenal, bukan Tuhan yang terkenal. Semua karunia-karunia yang kita alami itu adalah sebagai alat saja. Jangan kita banggakan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan buat kita. Jangan, jika kita dipakai Tuhan hari ini, dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa, menangkan jiwa berbagai orang sakit, bahkan melakukan banyak mujizat, jangan pernah kita sombong. Itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Jangan pernah kita melakukan motivasi yang salah dalam melayani Tuhan. Kita harus berkata, aku melayani Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Jangan sampai motivasi yang salah untuk memperkaya diri sendiri melayani Tuhan, atau untuk ketenaran kita. Biarlah Tuhan ditenarkan, biarlah Tuhan ditinggikan dalam seluruh keberadaan hidup kita dimanapun kita berada. Karena apa? Karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah berbicara tentang hubungan kita yang selalu dekat, intim dengan Tuhan lewat firman, ibadah, persekutuan dengan Tuhan. Maka Yesus mengatakan mengecam ahli Taurat dan Saduki, dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dengan ahli Taurat dan Farisi, engkau tidak akan masuk surga. Artinya apa? Kita tidak boleh sama dengan ahli Taurat dan Farisi. Keagamaan tidak bisa menyelamatkan. Gereja tidak bisa menyelamatkan. Gereja-gereja, organisasi tidak bisa menyelamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita sampai hidup kita ketika melakukan kehendak Bapa di surga. Mari, jangan kita didapati Tuhan ketika Yesus datang kembali menjemput kita semua orang percaya. Jangan sampai kita didapati, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Tapi ketika Yesus datang kembali pada hal kedua, dia dapati kita semua adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang melakukan kehendak Bapa di surga, itu sesuai dengan firman Tuhan yang hidup. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih Kristus, hidup di dalam anugerah Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Mari, sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan, jangan sampai kita percaya hanya setengah-setengah, ikut-ikutan, jangan. Tapi kita percaya dengan segala jiwa kita. Yang kedua, kita harus melakukan kehendak Bapa. Yang ketiga, kita harus mengakui dosa-dosa tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah mengakui di hadapan sesama, tapi di dalam Tuhan kita tidak akui. Itu yang salah. Yang seterusnya, kita jangan sampai kita hidup dalam kemunafikan, kepura-pura dalam hidup ini. Jangan munafik, muka Nabi pikiran kotor. Jangan, kita buang semua jauh-jauh itu dalam hidup kita. Jangan, saudara, bapak dan saudara yang kasih Tuhan. Terus jangan sampai salah motivasi dalam mengiring Tuhan. Biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tinggalkan semua topeng-topeng dalam diri kita. Tinggalkan semua tebing-tebing lama kita. Maka apa yang kita lakukan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Maka kita tidak dapati tidak masuk surga, tapi masuk surga ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus dengan segala hati jiwa kita, dengan sungguh-sungguh, dan hidup di dalam pertobatan setiap hari, hidup menyenangkan Tuhan untuk seluruh kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi rema buat kami semua, dan Tuhan ditinggikan dan termuliakan. Dan ajari kami Tuhan, supaya kami tetap terpanggil dan terpilih, dipakai Tuhan dan masuk surga. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah menulis nama kami dalam kitab kehidupan itu. Dan kami berhak menerima surga yang kekal. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, keselamatan yang Kau beri. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi semua orang dimanapun berada. Tuhan menolong berkati mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya terpanggil, tapi terpilih juga masuk surga untuk kemuliaan besar nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa.